Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya kita marilah sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Ilahi bahwa pada kesempatan ini Allah telah mentakdirkan kita, Allah telah menjadikan kita pada satu keputusan yang tepat. Kita bersama silaturahmi. Ini adalah merupakan bukan satu kebetulan, tetapi inilah rencana Allah yang terbaik untuk kita semua. Karena pada kesempatan siang hari ini banyak sekali yang ingin hadir, tetapi berbagai halangan akhirnya beliau tidak bisa hadir. Kita doakan mereka diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpah curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua 1, Ketua 2, dan juga terutama yang kami hormati Bapak Ketua dan juga calon daripada Ketua Laski DPK Kecamatan Gede kan. Ini jabatannya banyak Pak ya. Kebaikan buat kami, ini tempat yang sangat strategis ya, terutama jauh dari kebisingan kendaraan, dan mungkin penilaian akhirnya kita akan melihat kondisi ini direncanakan tadi ya. Mudah-mudahan dalam pelatihan ini agar biayanya lebih ringan, kita bersama-sama ya. Kita cari langsung untuk hubungi gitu. Nusantara Jaya 1970 Kota Tasikmalaya atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu kita langsung ke materi untuk diklat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Yang terhormat Bapak Ketua Harian DPD Laski Nusantara Jaya 1970. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum DPD Laski Nusantara Jaya 1970 untuk daerah Kota Tasikmalaya beserta jajarannya, baik itu ketua harian, ketua-ketua, sekretaris-sekretaris dan bendahara-bendahara, dan termasuk juga para bidang-bidang insan kasidah ataupun seni Islami. Itu boleh kita katakan ada benarnya dan ada tidaknya. Tapi kalau benarnya, beliau kita ucapkan terima kasih bahwa eksis melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu di dalam budaya seni Islami. Kalau terkait dengan Laskinya belum melaksanakan sepenuhnya eksistensi Laski, karena Laski ini ada beberapa ketentuan dan persyaratan. Gitu. Bahwa Laski ini adalah muaranya, tumbuh kembangnya dari masyarakat untuk masyarakat. Bagaimana Pak dengan pemerintah? Pemerintah adalah bagian dari mitra kerja kita, baik itu di tingkatan kementerian untuk pusat, ya, ataupun di tingkat wilayah gubernurnya, ataupun di tingkat DPD, ya, kepala daerahnya, baik bupati maupun wali kota, dan termasuk juga Kemenang Kasidah Rebana. Ya barangkali sebagian besar udah tahu, akan tetapi saya cuma mengulas. Kasidah itu adalah merupakan syair, ya, baik itu penyampaiannya adalah sebagai himbauan, ajakan, sanjungan, ya, terhadap penganut kita, ya, baik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Rebana? Artinya praktek di sini bagaimana caranya menggunakan alat musik itu supaya lebih indah. Kalau kita bicara bakunya, alat musik yang kita gunakan ataupun alat rebana itu, ya, khususnya alat rebana di luar dari tamburi, cuma hanya 3. Ada yang tahu? Dan 3 tersebut langsung. Yang pertama adalah apa? Tak. Cukup itu kan? Kemudian yang kedua, tum. Yang ketiga, pak. Tak, tum, pak. Cuma itu, tidak ada kata lain. Ya kan?
Nah, tinggal tekniknya bagaimana cara penggunaan alat musik itu, gitu kan? Ada yang memang niatnya sama otak, tapi kejernihannya kita belum karena itu termasuk adalah bagian teknik, ya. Cuma tak. Nah, kalau di dalam metode, ya karena di sini tidak ada fokus, ya, saya juga tidak terlalu membuka banyak materi yang sudah saya siapkan kepada dia, nanti tinggal di share saja. Apabila ada hal-hal yang memang belum pertanyakan ke depannya silakan, gitu kan? Musik itu berarti tiga apa rebananya, yang tiga apa bahasanya? Ini biar tahu ya nanti pelatih atau penjuri nanti baru mengharap model. Tiga adalah main lah, iya. Tiga main soprannya. Apakah itu not 445 atau 665 atau 114? Itu berbagai macam. Ataupun cuma kontekan biasa. Tak itu tak contoh. Ya itu cermat. Nah ini yang harus kita. Kemudian musik ragam. Musik ragam jangan kita terpaku ke aturan ragamnya, ya, termasuk bass. Tapi kita aturan ke teknik tadi yang saya katakan. Kalau kita main tepak, ya tepaknya harus jernih, ya. Banyak kan tepaknya masih ngambang, konteksnya baru. Ini yang berikutnya gitu, supaya misalkan di dalam pukulan itu bisa benar-benar jernih terdengarnya. Mungkin kan tidak sembarangan pukul, misalkan tak di sini, kemudian drum di sini, kemudian di sini. Oke, siap. Ada lagi? Nanti saya jawab sekalian. Ada lagi? Ya, saya langsung. Terima kasih Bapak yang sudah menanyakan terkait dengan apa tadi? Jarak radius. Iya. Yang pertama tadi saya kembalikan kita ke tekniknya, Pak, ya. Itu bicara radius. Yang namanya alat rabana itu adalah berbentuk lingkaran. Ya, dari tiap-tiap lingkaran persentinya itu berbeda, Pak. Tiap lingkaran. Ini satu lingkaran, ya kan? Kita ukur tak antara tak di sini kita geser, baik itu 2 cm, 3 cm, itu kan suaranya akan berbeda. Makanya tak kala kita mengukur mana, kita setting dulu. Kira-kira taknya ada di mana? Ya, itu artinya setting manual. Beda dengan sistem, ya kan? Setting manual. Kita cari jaraknya cukup hanya tak. Akan tetapi jarak mukulnya, nah ini penting. Kebanyakan kan, sumpah kotek, ya, pada cukup banyak, nggak terlalu banyak. Kalau banyak jadi makan tempo, iya kan? Ada yang sampai diameternya kita cukup hanya sekitar paling maksimal 10, Pak, 10 cm, tak, ya, 10 cm. Nah, dalam sebuah alat musik dari beberapa tremolo itu adalah tremolo. Tremolo itu contoh, Pak. Ya, jadi artinya di tremolo. Nah, itu baik itu ada di bass. Makanya kita kembali ke teknik cara bermain. Itu yang masih sulit untuk didapat. Kadang-kala, tatkala kita menjadi juri, kemudian kita sebagai seorang pelatih, kadang-kadang masih terkonsentrasi apa yang kita berikan. Oh, ini bukan seperti apa yang gua inginkan, bukan gua yang latih, berarti yang lain dianggapnya kecil. Juara, artinya nominasi. Cara standarnya ada ke individunya, ya, tapi kita harus melaksanakan prosedur. Contoh, Bapak ada yayasan ditugaskan dari juri, ada nggak panitianya? Ya kan? Otomatis ada. Bagaimana kesiapan panitia? Juknisnya sudah dibuat belum? Baik itu termasuk durasi, kemudian lagu yang akan dibawakan, gitu kan? Dan termasuk kelengkapan lainnya itu perlu kita ketahui. Termasuk sarana dan prasarana. Banyak lagi yang saya alami. Panitia cuma tahunya saya ngadain festival dengan lagunya ini, cakupan pesertanya adalah ini. Tapi dia tidak memperhatikan sarana dan prasarana. Contoh, yang namanya festival kasidah itu, baik itu ketentuan minimal maksimalnya dari jumlah anggota per tim itu adalah standar panggung. Pentasnya harus dipenuhi. Ukurannya berapa kali berapa kira-kira, kalau kapasitas 11 orang, agar bisa penguasaan pentas, bisa mengatur formasi, bisa membuat koreo yang lebih nyaman.
Jangan bertumpukan satu dengan yang lainnya. Sistem sudah disetting baku, artinya udah vakum di situ, tidak diubah-ubah lagi. Ini masih ada. Kadang-kala dari peserta, wah pas kita tampil diambil 3 besar. Nominasinya 3 besar. Jika ada 12, gitu kan? Berarti kita ambil 4, juara 1, juara 2, juara 3, juara favorit. Kemudian 20 kita ambil 5 besar. Kemudian 25 kita ambil 6 besar. 25 ke atas kita ambil 9 besar. Masalah hadiah tinggal tergantung kebijakan panitia. Karena para tim kita yakin dan percaya, tim itu sendiri mempunyai kebanggaan apabila di saat pengumuman namanya tersebut disebut. Ini adalah kan kita tidak Dari hal-hal yang dibutuhkan di dalam penjurian, seperti tadi kan sudah dikatakan ada lembar penilaian, rekapitulasi, indikator, kemudian surat keputusan. Sebab sementara ini kan kadang-kadang juri sendiri tidak tahu lagu wajib yang nanti akan dibawakan. Apakah misalkan teks lagu atau lirik lagu itu termasuk ke dalam sebuah persyaratan yang harus dilengkapi atau bagaimana? Ya. Fasilitas yang diadakan teks lagu. Oke, yang harus intinya teks lagu. Oke. Tadi terkait dengan kebutuhan secara administrasi sudah saya sampaikan, itu mohon untuk DPD khususnya dipersiapkan ya Pak ya. Contoh yang saya kasih format-format itu dipersiapkan apabila nanti ada pihak ketiga melaksanakan eksekusi festival, itu perlu nanti kita sampaikan sebagai tanda pembinaan. Gitu. Kemudian teks lagu sebetulnya sangat penting. Ini kadang-kadang masih diabaikan oleh panitia. Saya mengadakan festival dan saya dewan juri dari beberapa daerah. Di dalam open ya. Sementara ada ketentuan lokal panitia. Ketentuannya itu peserta digabungkan antara anak dengan dewasa. Itu nyikapi penilaian bagaimana? Penilaian ya Pak, kategori ya Pak. Siap. Jadi begini, idealnya di dalam pelaksanaan kegiatan merupakan bagian pengembangan dari seni ataupun pelaku seni yang ada adalah disesuaikan dengan kriteria, disesuaikan dengan kategori. Kalaupun panitia buka peluang untuk pesertanya anak muda ataupun anak-anak, tentukan khusus dari usia berapa sampai dengan usia berapa. Kalaupun panitia membuka untuk umum putra putri, berarti putri khusus, ya kan? Putra sebagus apapun penampilan putri, apabila disaingi dengan putra sudah jauh 9. Anak saya 11, cucu saya 13. Masya Allah. Ya, 69. Semangat saya untuk memotivasi terhadap insan seni kasidah, pelaku seni dari seluruh dunia secara nasional. Gitu. Mohon maaf sedikit ke NTB, kemudian Papua Barat, Sulawesi Tenggara, kemudian Balikpapan, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, apalagi yang namanya Lampung, itu udah saya jelajah. Sama seperti ini. Malah kalau di sana cuma 5, 6, 7 orang kelompok gitu kan. Oh, kita diskusi aja. Pak, kalau ini bagaimana? Tapi tidak lepas dari regulasi LASI. Tuh, ya. Kan biasanya sebelum masuk ke nyanyi kasidah gitu kan, suka ada pembukaan, penutupan, bahkan itu kan variasinya juga bagus. Bahkan saya pernah melihat di tengah-tengah lagu itu ada variasi pakai silat segala macam. Apakah itu jadi penilaian penting atau hanya penilaian tambahan? Karena kadang-kadang kan lihat penonton itu riuh rendah, tepuk tangan dengan pembukaan, jadi juri rada ngagibek gitu kan. Padahal ketika nyanyi biasa-biasa saja. Apakah itu nilai tambahan atau nilai penting juga? Ya. Jadi ketika improv nyanyinya itu keluar dari baku, misalnya ada gaya lagam Sunda gitu atau apa, itu merusak penilaian. Misalnya ingin lebih jadi ciri khas, walaupun dari awal itu kan udah sesuai dengan aturan, di ujungnya di Balegodin di salewengin begitu. Di salewengin jadi akhirnya ada kayak lagam Sunda. Gimana nih penilaian? Ya, jadi pada bab 6 kalau tidak salah ya, pada bab 6 pasal 14 bahwa laski itu muatannya ya, diantaranya tadi yang Bapak sebut ya, apa? Seni kebijakan lokal. Nah itu Mas. Untuk festival kasidah, aspek-aspek apa saja
yang harus kita nilai. Berapa kategori, berapa kriteria. Untuk vokal, banyak seseorang ataupun dari vokalis maupun berapa? Jenis suara apa? 3. Apa saja dari 3? Apa Pak? Siap, cakep. Untuk sumber suara itu yang keluar dari manusia itu ada 4. Di antaranya apa saja? Tadi sudah ketemu. 1, betul, sopran. Apa itu bahasa sopran? Volume dinam tinggi suaranya. Tapi suara tinggi belum tentu enak didengar kalau tidak didasari dengan teknik. Ya kan? Kedua, alto. Berarti lebih rendah, ya. Itu untuk wanita. Ya kan? Sopran dan alto. Alto itu lebih banyak ke suara bass, kemudian dia lebih banyak suara getaran, ya. Cuma lagu-lagunya kalau alto itu banyak didominasi oleh lagu pop reality, ya. Kemudian yang kedua, tenor, betul tadi Pak. Tenor, bass. Setinggi apapun suara perempuan apabila dikolaborasi dengan laki-laki, walaupun laki-laki suaranya rendah, pasti akan kalah. Coba ambil nada pertama. Saya ambil nada sekian, dulu ikutin. Maaf, walaupun nada saya bass dan tenor. Itu naiknya 2 oktav. Ya, dari sopran atau kemudian bass ke tenor. Ya, 2 oktav. Nah, tuh, ya, tuh. Itu ada 19. Dengan maji saling sama zomnya ibu-ibu kawinan, bahasanya gitu kan, semuanya sama tampil festival sama, iya kan? Seharusnya dibedakan. Walaupun itu kita menggunakan sari, ya mungkin ada aksesoris apa gitu kan, yang bisa kira-kira untuk menambah percaya diri. Jadi kadang-kadang warna pun nggak ada yang berani. Kalau udah tingkat nasional provinsi, warna berani. Artinya begini, di mana kegiatan itu dilaksanakan siang hari, di mana kegiatan itu dilaksanakan malam hari. Artinya lampu kelihatan. Siang hari bagaimana? Nah, itu perbedaan. Kita tetap mencatat, ya, semuanya mencatat. Lalu penilaian titik berat kemana? Ke vokal. Kalau vokalnya bere, artinya PKJ. Iya, tinggal mempertimbangkan nilai yang berikutnya, ya. Lalu tidak bisa, walaupun mungkin nanti vokalnya bagus tapi bajunya kurang bagus, tidak bisa mengalahkan vokal. Itu mungkin, ya. Lalu mengenai ini, karena dasar pemikiran kami bahwa juri harus menilai berbagai yang ditampilkan usaha daripada peserta. Ya. Berarti global kan? Iya. Maksudnya begini, Pak Haji, jadi global itu dalam menyatukan penilaian. Tetapi pada saat menilai juri itu per bidang. Begitu Pak Haji di sini. Ya. Tadi kan saya sudah katakan, ya kan? Apa kekurangan penilaian secara global, gitu kan? Dan apa kelebihan secara global? Iya kan? Juri yang lainnya menentukan juara ini draw. Ya betul. Ya kan? Draw. Gitu. Nah itu baru kita sepakat. Apa ini yang dominan? Apakah di vokal? Iya kan? Apakah di ini? Apakah di ini? Pada intinya memang vokal. Vokal itu pun secara totalitas, bukan dipandang dari satu aspek suara. Iya kan? Dari tadi dan lain sebagainya. Kalau itu tidak ada draw, gitu kan? Artinya perdebatan itu cuma perdebatan ranking aja. Saya ranking sekian, gitu ya. Untuk mengarah ke vokal itu tidak. Nah cuma kalau kita bicara rumus, gitu kan? Kita bicara rumus per item. Dari 100% seluruh aspek penilaian itu secara global ya, itu vokal adalah 35%. Kemudian karena diambil 3 ya kalau global itu ya, itu. Kemudian apalagi aransemen itu adalah 30. Iya. Itu. Kostum, penampilan dan lain. Cuma kalau perizinan itu berarti penampilan itu enggak rendah nilainya, enggak indeks 1. Tetap tinggi karena dia menilai aspek seluruh penampilan, gitu kan? Gitu. Nusantara Jaya, Kota Tasikmalaya. Jaya.